Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kadafa alaina syam Ramadan wa anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhas sya'ad wasya'adah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah. Nembe kemawon kita menunaikan setunggal rangkaian ibadah ingkang cukup panjang miderek kamurwatan kula panjenengan sami. Alhamdulillah, meski kita tidak tahu Allah mau memberi nilai berapa, tapi kita tetap wajib bersyukur. Paling tidak di bulan Ramadan kemarin kita benar-benar menjadi manusia yang layak dinilai hingga insya Allah dimasukkan ke dalam golongan khairul ummah. Itulah doa dan harapan kita selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah ungkapan indah atau kata mutiara. Hiasilah senyummu dengan ikhlas hingga Tuhan pun jatuh cinta kepadamu. Senyum adalah ekspresi kebaikan yang sangat sederhana dan ringan. Semua orang bisa melakukannya. Senyuman adalah contoh kecil dari kebaikan yang diberikan kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu adalah kebaikan. Senyummu yang diberikan kepada saudaramu adalah sedekahmu. Maaf, ini agak silo. Hadis riwayat Bukhari. Akhir ini maaf. Jamaah rahimakumullah, betapa hebatnya kebaikan itu, sehingga orang semula tidak suka dengan kita mendadak jadi ramah hanya karena diberi kebaikan kecil, sekecil ulas senyum. Betapa indahnya bila setiap kebaikan itu kita awali dengan senyuman. Senyum adalah wujud hati atau ekspresi hati yang sedang sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kamu semua, yang dimaksud adalah semua umat Islam, ditakdirkan menjadi manusia terbaik, khairul ummah, di antara manusia yang ada, yang punya tugas menghidupkan kebaikan dan mencegah hidupnya kemungkaran,
serta mengajak orang-orang lain untuk beriman kepada Allah. Itu tugas kita sebagai khairul ummah. Inilah misi dan tugas utama sebagai manusia terbaik yang diberikan Allah kepada kita semua. Jamaah rahimahullah, bila kita telah diberi makom atau kedudukan sebagai khairul ummah, maka jangan hanya diterima sebagai kebanggaan, tapi harus dipahami sebagai amanah. Apa yang dilakukan, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia terbaik. Ada beberapa contoh yang digambarkan dalam Al-Quran. Seperti apa perilaku orang-orang khairul ummah itu. Setunggal, sebagai muhsin, kita harus memiliki karakter memberi, bukan sebaliknya berkarakter peminta apalagi pengemis. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, yaitu mereka yang dimaksud adalah orang-orang terbaik yang selalu menafkahkan sebagian rezekinya, baik dalam kondisi longgar maupun dalam kondisi sempit. Jamaah rahimakumullah, rezeki itu tidak hanya berupa kekayaan materi, tapi semua kelebihan atau kebaikan yang diberikan Allah hingga melekat menjadi milik kita adalah bermakna rezeki. Sedang menafkahkan sebagian rezeki punya arti memberi perhatian atau menolong orang lain. Jamaah rahimahullah, ini yang harus dicatat. Orang bisa baik selama tidak melakukan yang tidak baik. Tetapi orang akan disebut baik setelah kebaikannya diterima dan dirasakan oleh orang lain. Sikap berbagi atau memberi akan menjadi jalur tersingkat dan termudah untuk mencapai kedudukan manusia terbaik, minimal disebut orang baik. Hampir semua orang ketika menerima pemberian pasti akan mengatakan bahwa yang memberi itu orang baik. Jadi siapa yang memberi maka spontan dia akan menjadi orang baik, minimal disebut orang baik. Sehingga ini sebagai catatan, tak jarang jalur ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang sesungguhnya kurang baik, tapi supaya disebut orang baik. Begitu pula si penerima kebaikan, begitu cepat dan mudah mereka memberi julukan orang baik itu bagai dewa terbaik. Jadi ada orang yang tidak baik, tapi karena suka memberi, maka dia akan disebut orang baik, padahal bukan orang baik. Jamaah rahimakumullah, memang kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan setan pun bisa memberi kebaikan. Cuma yang harus tetap kita ingat bahwa setan tidak pernah bertobat menjadi muhsin. Ini yang kita harus selektif. Jangan hanya sekedar menerima kebaikan-kebaikan, tapi harus ditabayun siapa yang memberi dan apa maksudnya. Karena bisa jadi ketika orang baik memberikan kebaikan, sesungguhnya dia sedang tidak berbuat baik, tapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan dia hanya memanfaatkan kebaikan itu. Ini hanya catatan kecil sebagai peringatan bagi kita agar tetap berhati-hati. Jamaah rahimakumullah, adapun kelebihan lain bagi orang dermawan adalah satu, qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Qaribum minallah, dekat dengan Allah. Seorang dermawan itu pasti dekat dengan Allah. Wa qaribum minan nas, seorang dermawan itu pasti dicintai oleh sesamanya, pasti dekat dengan orang banyak. Wa qaribum minal jannah, dan orang dermawan itu selalu dijanjikan masuk jannah, yaitu surga.
wa ba'idu minan nar, dan seorang dermawan pasti jauh dari api neraka. Sedangkan sebaliknya, wal bakhil ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah wa qaribu minan nas. Orang pelit itu jauh dari Allah, dijauhi oleh sesamanya dan dijauhi oleh surganya, dan dekat dengan api neraka. Tentu masih banyak lagi kelebihan-kelebihan para dermawan selain semakin berkahnya rezeki yang dimilikinya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian amanah selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang muhsin, orang yang disebut khairul ummah, yaitu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang mampu mengendalikan amarahnya dan memberi maaf kepada sesamanya. Setiap orang pasti akan menghadapi sesuatu atau peristiwa yang paling tidak kita sukai. Sekali lagi, semua orang pasti akan mengalami dan menghadapi sebuah peristiwa yang paling tidak kita sukai. Sementara kita tidak bisa lari dari kenyataan itu, kecuali harus menerimanya dan harus menyelesaikan. Disinilah pengendalian emosi sangat dibutuhkan agar tidak jatuh menjadi manusia yang gampang kalah. Manusia yang mudah emosi biasanya akan mudah dikalahkan, sedang manusia penyabar tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Jamaah rahimakumullah, tanpa kesabaran yang menang itu bisa kalah. Tanpa kesabaran yang benar itu bisa salah. Dan sebaik apapun manusia, tapi bila kesabarannya hilang, maka musnah pula kebaikannya. Apik ning jengkelan, musnahlah kebaikannya. Ngenai ning karo gerundelan, musnah juga kebaikannya. Banyak contoh lain. Sebaliknya, karena sabar, yang kalah seharusnya kalah, tapi karena dia tekun dan sabar bisa menjadi pemenang. Karena sabar, yang semula salah tapi tekun memperbaiki, maka dia menjadi benar. Dan yang tidak baik bisa menjadi baik. Tidak ada kesuksesan tanpa melibatkan proses kesabaran. Lihatlah orang-orang yang hari ini sukses. Berapa tahun mereka tersiok dalam kesabaran. Berapa tahun dia berjuang melalui liku-liku tanjakan. Itulah makna sebuah kesabaran. Adalah ketekunan dan kegilaan, atau disebut ketekunan, kesabaran, dan keuletan. Orang sabar itu ibarat bisa melihat apa yang tidak terlihat, bisa mendengar apa yang tak terdengar. Oleh karenanya, memaafkan kesalahan orang lain bukanlah pekerjaan yang sulit. Wal'afina minas. Sebab bagi orang sabar, sesungguhnya kesalahan itu tidak ada kecuali proses menuju kebenaran. Mereka yang tidak melihat kesalahan itu hanya dari sudut akibat, tapi juga pula melihat dari sudut penyebabnya. Kenapa dia kok salah? Pasti ada penyebabnya. Maka kita harus sabar agar kita menjadi orang yang arif ketika menghadapi kesalahan-kesalahan dari orang lain. Penyabar juga dikenal sebagai orang dewasa yang mengayomi dan menawarkan ketentraman dan keselamatan. Maka jangan salahkan bila ada anak lebih milih orang lain yang penyabar daripada orang tuanya sendiri, tapi pemarah. Jangan salahkan anak yang memilih orang lain tapi penyabar daripada memilih orang tuanya sendiri karena pemarah. Jamaah rahimahullah, hari ini sifat sabar sudah menjadi barang langka dan terabaikan. Di zaman yang serba instan ini,
Hampir semua manusia terbius menjadi manusia mustakjil, ora sabaran. Semua berebut ingin serba cepat hingga mempengaruhi psikologis menjadi manusia serba gugup, mudah cemas dan mudah stres. Ini ada gambaran yang sangat memprihatinkan sebenarnya, tapi juga lucu. Maki kita senyumi aja. Dan rata-rata ini menimpa bagi keluarga muda. Saya tidak sedang menyinggung siapa, tapi ini hanya contoh. Ada seorang keluarga, ada keluarga muda yang sebenarnya ingin menjadi orang kaya, itu tidak salah. Karena semua orang juga ingin sukses dan kaya. Tapi karena kehilangan kesabaran, maka dia mengambil jalan pintas. Pura-pura berpenampilan atau bergaya seperti orang kaya agar dirinya dianggap orang kaya. Apa akibatnya? Inilah yang disebut al-ajalatu minas syaitan. Jadi orang yang seperti ini sebenarnya orang yang sedang berkawan dan bersahabat dengan setan. Jamaah rahimahullah, sebagai penutup saja, karena ini sudah panas. Saya sampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ukurannya, apa yang diwajibkan dan dihalalkan oleh agama. Dan jangan melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Ukurannya semua yang dilarang dan diharamkan oleh agama. Dengan demikian kebersihan atau kesalihan kita akan terjaga. Yang kedua, jadilah orang soleh yang berkarakter berbagi atau beramal. Karena beramal kebaikan terhadap sesamanya supaya hidup kita ini berasa berarti. Ketika satu hari kita bisa menolong orang atau membagikan sesuatu kepada orang, maka akan terasa, ya Allah, alhamdulillah, hari ini hidupku sangat berarti dan ada manfaatnya, meskipun hanya satu kemanfaatan. Luar biasa, dan itu menenteramkan, dan itu menyelamatkan bagi hati-hati kita itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ini juga harus dikunci dan diingat-ingat. Yang ketiga, bersabarlah. Karena dengan sabar, semua masalah bisa terselesaikan. Dengan sabar pula hidup kita akan dilindungi oleh ketentraman dan keselamatan. Yang keempat, jauhilah sifat emosi tak terkendali atau pemarah. Karena marah itu sifat setan yang tidak disukai semua orang dan aib yang dibenci Tuhan. Selanjutnya, jadilah pemaaf. Berilah kesempatan orang memperbaiki diri. Siapa tahu hari ini dia yang salah, tapi di lain hari kita yang salah. Sesungguhnya memberi maaf atas kesalahan orang lain itu adalah pahala besar yang bisa menolak azab kubur dan membuka pintu surga di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya semua yang saya sampaikan di atas adalah pelajaran-pelajaran ibadah puasa yang telah kita praktekkan selama bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan kita tetap bisa melanjutkan di bulan-bulan seterusnya selain bulan Ramadan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang baik yang selalu berbuat baik. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu membersamai orang-orang yang sabar. Ulaika jazaa'um maghfiratum min rabbikum wa jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Jamaah rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Marilah kita ambillah khutbah ini kita tutup bersama dengan memanjatkan doa kepada Allah, mohon ampunan, keberkahan dan hidayahnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ikhwatallah wa ladhikullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.